8 perilaku sopan santun yang penting ditanamkan pada anak. Ketika anak bertingkah tak sopan, mungkin ia hanya tidak tahu bagaimana tata krama yang benar. Untuk itu penting bagi ayah bunda untuk memperkenalkan sopan santun kepada si kecil. Masa pertumbuhan anak sangat penting, tak hanya soal tumbuh kembang motorik, melainkan kognitif juga berperan penting. Salah satunya dengan mengenalkan perilaku sopan dan santun sejak dini. Tak ada kata terlalu cepat untuk membiasakan anak berperilaku baik. Kalau ayah bunda bingung harus mulai dari mana? Simak video ini sampai habis. Dalam mengenalkan perilaku sopan dan santun bisa dari cara sederhana. Bahkan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas apa saja yang bisa kita ajarkan pada si kecil? Yang pertama, minta tolong, minta maaf, dan berterima kasih. Mengajarkan pada anak terkait sopan santun bisa dimulai dari hal paling mudah. Mari kenalkan si kecil untuk membiasakan mengucap minta tolong, maaf, dan terima kasih ketika ingin melakukan tindakan. Ini merupakan cara terbaik dalam melatih sopan santun untuk menjadi teladan bagi anak. Ketika ayah bunda ingin meminta anak untuk membereskan kamar, katakanlah tolong dan terima kasih sesudahnya. Kalau ayah bunda tidak sengaja menjatuhkan mainan si kecil, katakanlah maaf. American Family Physician mengutarakan ketika orang tua memberikan contoh dengan benar, anak akan otomatis mengikuti perilaku apa yang dilakukan orang tua sebelumnya. Jadi, penting untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Yang kedua, mengetuk pintu dan bilang permisi. Sopan santun juga bisa dikenalkan ketika kita sedang beraktivitas. Ajari anak untuk mengetuk sebelum masuk ke ruangan yang pintunya tertutup, di rumah sekalipun. Misalnya ketika anak ingin masuk ke kamar tidur, kamarnya ayah, kamarnya bunda, kamarnya kakak. Ayah bunda juga sebaiknya melakukan hal yang sama. Ketuk dulu pintu kamar anak dan tanyakan apakah ayah atau bunda boleh masuk. Saat masuk, biasakan untuk bilang permisi terlebih dahulu. Dengan begitu, anak akan belajar untuk tidak sembarangan keluar masuk ruangan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain. Tak jarang anak mungkin memotong pembicaraan karena tidak sabar atau merasa diabaikan. Namun ia harus belajar bahwa memotong pembicaraan itu tidak sopan. Maka latihlah si kecil untuk menunggu sampai orang lain selesai bicara. Ayah bunda bisa memberi contoh, misalnya ketika anak bicara, ayah bunda sengaja memotongnya. Lalu tanyakan padanya apa yang ia rasakan kalau omongannya dipotong. Dari situ berilah penjelasan bahwa memotong kata-kata orang lain itu bisa menyakiti hati. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang lain. Salah satu kemampuan sopan santun yang harus dikantongi anak adalah memperlakukan orang lain layaknya ia ingin diperlakukan. Tanamkan dalam pikiran anak bahwa mengejek, menghina, dan mengomentari orang lain adalah tindakan yang tak bisa diterima. Apabila anak bisa memahami sejak dini, ini akan terbawa sampai ia tumbuh dewasa nanti. Mengajarkan anak sopan santun, ini tentu perlu proses yang panjang. Gunakan kalimat yang mudah dipahami anak agar ia lebih cepat menangkap maksud ayah bunda. Yang kelima, minta izin sebelum meminjam barang atau minta makanan. Kalau di rumah anak terbiasa seenaknya, di luar dia juga akan bertindak semaunya. Maka
kebiasaan kecil seperti minta izin sebelum pinjam barang adiknya atau minta makanan pada ayah bunda harus ditegaskan. Anak pun akan membawa terus kebiasaan ini dimanapun ia berada, misalnya ketika di kelas atau di rumah temannya. Mengajarkan anak sopan santun ini berlaku untuk hal apapun ya ayah bunda. Terlihat sederhana, tapi ini cukup penting dibiasakan agar anak mengenal cara bersosialisasi dengan orang sekitar secara sopan. Yang keenam, pamit sebelum meninggalkan rumah. Tak hanya orang tua, anak-anak pun perlu diajarkan cara sopan ketika ingin bepergian. Salah satu sopan santun yang perlu dikuasai anak adalah memberi salam ketika masuk rumah dan pamit sebelum pergi. Ingatkan anak untuk selalu melakukan hal ini. Memberi salam atau pamit adalah salah satu cara bagi si kecil untuk lebih memperhatikan orang lain di sekitarnya. 7. Mengingat nama orang lain. Memang tak mudah untuk mengingat nama orang lain yang baru ditemui. Namun, sopan santun ini sangat dibutuhkan anak ketika beranjak dewasa. Jadi, apa salahnya jika dilatih sejak awal? Untuk membantu anak mengingat, cobalah dengan trik seperti Vira itu yang pakai kacamata, atau Dion itu tadi yang suka main Lego. Nah, ayah bunda juga bisa mengajak anak mengingat nama saat menjelang tidur. Dengan ini, anak akan mencoba untuk selalu mengingat nama-nama orang yang dia temui dan dia kenali. 8. Mengajarkan kesabaran. Melansir dari laman Parent, mengajarkan anak kesabaran itu tak kalah pentingnya. Kesabaran adalah salah satu bentuk sopan santun yang sering kali kita abaikan. Misalnya, banyak ditemukan orang tidak bisa mengantri dengan benar karena tidak sabaran. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, mari kenalkan si kecil arti dari kesabaran. Beri pengertian singkat bahwa dengan bersabar, kita akan membuat perasaan lebih tenang dan nyaman. Manfaat melatih sopan santun pada anak. Mengapa mengajarkan sopan santun itu penting? Tentu ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan baik langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah manfaat yang bisa diperoleh bagi si kecil. Yang pertama, melatih bersosialisasi dengan baik. Dalam The Center of Parent Education memaparkan, mengajarkan anak kesopanan dapat membentuk perilaku yang baik di masa depannya. Ia akan menjadi lebih perhatian dalam bersosialisasi dengan orang lain seiring bertambahnya usia. Selain itu, sopan santun akan memperkuat hubungan dan kepercayaan orang lain dengan rasa hormat. Tentu ini akan membuat hidup menjadi lebih tentram dan terhindar dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, membuat hidup lebih bahagia. Memiliki tata krama yang baik akan menciptakan semacam umpan balik positif untuk anak. Ketika anak membuat seseorang terkesan dengan sopan santun mereka, biasanya ia akan diberikan pujian. Ini menjadi bentuk dorongan atau motivasi untuk anak dalam melakukannya berulang kali. Rasa puas dalam diri anak membuat anak hidup lebih bahagia tanpa. Manfaat ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika anak-anak memiliki perilaku yang baik, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Manfaat ini bisa terasa ketika mereka berperilaku dengan cara yang tepat dan dapat diterima secara sosial. Ketika mereka merasa percaya diri, anak-anak lebih mampu mengekspresikan diri mereka. Kepercayaan diri yang tinggi penting untuk menjamin kesuksesan di masa depan. Apakah ayah bunda sudah mengajarkan sikap sopan santun di atas kepada si kecil? Jika belum, jangan ragu untuk segera melakukannya. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk saya khususnya, juga untuk ayah bunda pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.